Udah masuk belum? Ke mana? Pintu coklat. Oke, kemarin Korean drama memberi kita satu drama yang bikin penontonnya susah move on. Benar. Termasuk Mbak ini. Kamu juga. Nyadar Saya sudah dong, move on. Ya sih, sampai sekarang aku belum move on sih. Ya, jadi drama ini sangat-sangat apa ya? Orang bilangnya healing. Yes. Dan dia itu juga mengangkat latar belakang psikologis berhubungan dengan karakter si Moon Gang-tae yang dimainkan oleh Kim Soo Hyun itu sebagai perawat dari rumah sakit jiwa. Ya. Tapi ternyata apa itu? ternyata Kenapa? kan Gang-tae ini dia sakit jiwa, perawat penyakit jiwa. Iya. Kirain dia bakalan fokus ke pasien-pasiennya. Memang iya, tapi sekelilingnya juga ada orang yang gangguan jiwa. Benar. Seperti Bahkan gangguan jiwa. kakaknya sendiri ya. Iya, abangnya kakaknya sendiri. Dan dia bertemu dengan jodoh yang ternyata Jadi gimana? Gangguan. Itu yang mau kita ulas ya. Dari drama ini kita menemukan beberapa gangguan jiwa yang bisa jadi bahan diskusi kita. Iya, informasi mungkin, pelajaran mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu atau nonton tapi ini apa sih namanya penyakit jiwanya gitu. Iya. Mungkin itu. Dan sekarang kita akan mengulasnya satu persatu. Syak. Yang pertama itu dari karakter yang paling dekat dengan Moon Gang-tae, yaitu kakak sendiri ya ada itu yaitu Moon Sang-tae. Ya, Moon Sang-tae. Moon Sang-tae ini dia mengidap spektrum autisme disorder atau SAD. Ya. Kalau bahasa Indonesia gangguan spektrum autisme atau GSA. Kalau GSM tuh kartu ya. Spektrum autisme itu adalah gangguan jiwa yang spektrum autisme. Dia gangguan jiwa nggak sih? Sebenarnya nggak sih, kelainan sih, Kelainan ya. kelainan karena dia itu faktor genetik gitu emang udah dari bawaan dari lahir dan dibilang sembuh nggak bisa sembuh tapi bisa kita tanggulangi gitu. Tanggulangi, iya. Nah, gimana sih itu spektrum autisme itu kira-kira Iya, kalau kita lihat dia seperti yang sulit berkomunikasi, sulit membaca ekspresi orang, sehingga si Moon Gang-tae harus menempelkan poster-poster jenis-jenis ekspresi orang. benar, gitu benar, kan. benar, Iya. benar. Terus dia juga dia cenderung untuk mengulang kata-kata. Terus ada hal-hal rutinitas yang dilakukan, kayak kalau di Moon Gang-tae dia tuh menonton suatu kartun yang sampai dia Iya. hafal dialognya. Gildong. Iya. Tentang ibu dinosaurus gitu deh karena Moon Sang-tae ini suka banget sama dinosaurus gitu. Dan dia juga sering melakukan pola berulang-ulang gitu loh, sadar gak sih? Baju Gimana? dia itu selalu sama garis-garis, sadar gak sih? Iya kan? Itu Baru nyadar ya. bener. Iya, Berarti dia tuh emang riset banget sih gimana memerankan anak atau orang yang mengalami autisme seperti itu. Berarti gambaran yang diberikan oleh Sang-tae itu sudah mendekati ya, malah hampir Iya. yang memang seperti itu seorang spektrum autisme. Dan yang menarik itu ketika anak autis itu kan sensitif ya dengan sentuhan gitu, dan kalau panik itu suka menyakiti diri. Nah, di Sang-tae dia tuh nggak boleh disentuh rambutnya, ya kan? Benar. Nah, dan ketika dia tuh panik dia pasti bakal mukul-mukul kepalanya gitu. Tuh kayak satu kampung tuh harus tahu dia marah gitu loh, dia harus kenapa-napa gitu. Nah, itu tuh kayak emang mencirikan dengan tepat lah gitu istilahnya. Bagaimana anak yang mengidap GSD ya tadi ya? Iya, SD atau GSM? ASD atau ASD itu Nggak, ya nggak seperti ASD. itu. Maaf ya kalau salah. Oke, yang kedua ada sebuah gangguan yang diidap oleh pemeran utama kita Nino. Wah, pemeran utama tapi ada gangguan jiwa juga. Iya benar. Apa Tahu tuh? nggak siapa itu? Komunyo? Ya, Nyai. Nyai kita semua. Iya, Nyai kita semua gitu. Dan jadi Komunyong ini diceritakan dalam cerita bahwa dia itu mengidap Social personality disorder. Nah, iya benar, antisocial personality disorder. Jadi atau orang-orang sering kenal dengan sosiopat ya, sosiopat. Nah, beda sama psikopat ya, sosiopat. Tapi sama-sama penyakit yang antisosial itu gitu. Jadi atasnya itu antisosial lalu bercabang. Ya, yang sosiopat, ada yang psikopat. Jadi Munyong itu di posisi yang sosiopatnya. Nah, Kenapa? karena dia tuh karakter yang sangat tidak ada berakhlak gitu loh. Dia akhlakless banget gak sih, No? Anak-anak dibuatnya nangis,
parkir sembarangan dan kayak terus dia nggak tahu aturan gitu benar kan. nggak tahu aturan, dia tuh ya terserah dia aja gitu. Dia di sini Komunyong itu sebagai pendongeng, nulis buku dongeng untuk anak-anak, tapi dongengnya ini kejam. Iya, gambarnya kejam banget gitu, kayak motong kepala lah, motong tangan lah gitu, kayak sangat itu. dark ya. Dan dia tuh nggak mau diganti karena yang satu lagi dia tuh nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Kemudian Komunyong itu sering melakukan hal yang impulsif, ya kan? Iya. Kayak tiba-tiba pengen nusuk orang lah, atau tiba-tiba bilang serang serang nikah. Nah, itu tuh kata-kata yang sangat sering ya Komunyong ya, tiba-tiba gitu. Nah, gitu. Jadi kayak dia tuh kayak itu sih, suka memanipulatif juga, suka berbohong. Ya Komunyong banget lah. Komunyong banget lah. Bener. Dan dia suka benda-benda tajam. Yes. Dan itu sangat bahaya bagi Komunyong. Iya. Karena siapa saja bisa jadi korban. Bener. Oke, tadi kita ini sebagai apa? Munggante sebagai perawat di sebuah rumah sakit sempat heboh gara-gara satu pasiennya dibawa kabur oleh Komunyong. Emang luar biasanya ya, pasien masih jiwa dibawa. Emang gak ada kabur. akhlak ya. Emang gak ada akhlak. Pasiennya ini dia suka memperlihatkan alat vitalnya, tapi di balik itu dia sebenarnya ingin menarik perhatian gitu. Siapa nama karakternya? Kwon Gildong, pokoknya itulah. Ya, Kwon Gildong. Jadi diceritakan di sini dia ini mengidap manic disorder gitu yang mana dia tuh punya perasaan atau emosi yang nggak bisa diatur. Misalnya bahagia, terlalu bahagia, tapi bahagianya ini dilampiaskan dengan cara-cara yang abnormal, yang nggak normal. Nah, dia salah satunya adalah melampiaskannya dengan cara memperlihatkan area private-nya ke orang-orang. Itu sangat tidak baik ya, jangan ditiru. Nah, jadi latar belakang kenapa Kwon Gildong itulah mengalami manic disorder itu karena pertama-tama keluarganya ya. Iya, benar. Keluarganya itu kayak dia ngebully gitu ya, dia karena dia bego tidak atau sesuai ekspektasi keluarganya. Dan ayahnya kebetulan mencalonkan diri sebagai wali kota. Jadi kayak anaknya itu dibuang gitu loh, diasingkan gitu lah. Jangan sampai aib keluarga kebuka. Nah, dan akhirnya yang bikin nyesek itu adalah jadi ada kata-kata nih dari Kwon Gildong yang kakak suka gitu. Wow, apa tuh? Dia bilang kayak gini, aku melakukan hal-hal gila untuk mencari perhatian, ternyata aku jadi benar-benar gila. Kayak wah, dia tuh mencoba hal-hal untuk dapat perhatian orang tuanya, tapi karena dia terbiasa dengan melakukan itu, ya kebawa mentalnya. Jadi ya udah blunder deh mentalnya, jadinya ke-trigger deh, gangguan jiwanya gitu. Kasian banget ya. Dan ternyata dia tidak menyesal atas tindakannya, udah mengacaukan acara kampanye bapaknya itu, karena dia bilang itu tadi, karena dia udah berhasil menarik perhatian keluarganya. Ya, setelah kejadian itu malah dia lebih lega gitu nggak sih, walaupun dia ketampar sama emaknya ya, tapi dia kayak lebih lega gitu loh, dapat perhatian walaupun dengan tamparan orang tuanya. Setidaknya wah, aku berhasil nyari perhatian yang biasanya aku dibuang, yang biasanya aku nggak dipeduliin, diabaikan gitu. Walaupun kena tamparan dia merasa wah lega, ketawa-ketawa dia dong. Bagi Kwon Gildong itu tuh double kill ya. Udah double kill sekali. Udah dia dapat apa yang dia mau, dia menghancurkan keluarganya. Itu jangan contoh ya, double kill yang tidak boleh itu teman-teman. Dan sepertinya perawatannya menjadi lebih cepat ya setelah kejadian itu. Iya benar, karena habis itu mungkin karena apa yang dipendamnya plong gitu terkeluarkan, dan apa yang bebannya itu plong gitu, akhirnya mungkin setelah itu dia tuh kayak udah bisa mengatur emosinya. Tapi mungkin manic disorder ini kayaknya agak susah sembuh ya, mungkin bisa sembuh tapi agak perawatan ya. Tapi mungkin bisa kumat sekali-sekali, tapi Kwon Gildong tuh berhasil mengatasinya. Iya. Terima kasih Komunyong. Terima kasih Komunyong, nyai kita semua. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya Nino ada penyakit mental namanya kecemasan dan depresi. Iya. Ya. Dan itu dibawakan oleh tokoh yang bernama Arum. Itulah whatever. Ini emang ya tokoh Arum ini muncul di mana-mana dan setiap dia muncul pasti nangis. Iya benar. Jadi kenapa Arum itu nangis terus gitu? Pasti pertanyaan kan, apa sih ini orang kok dikit-dikit nangis gitu. Nah, jadi
seperti hasil riset kita juga ya, bahwa orang yang mengalami kecemasan dan depresi itu Depresi yang udah bener yang udah tinggi banget gitu. Sebenarnya kecemasan dan depresi itu berbeda, tapi bisa bersama-sama. Nah kalau si Arum ini kayaknya udah bersama-sama gitu loh, udah kayak komplikasi gitu loh, udah barengan gitu. Nah jadi kayak menganggap dirinya itu useless lah, tidak berguna lah gitu. Apalagi Arum ini korban KDRT suaminya gitu, jadi kayak menganggap ya dirinya tuh ya nggak ada gunanya lagi, nggak ada nilainya gitu. Jadi suka sedih tiba-tiba. Nah contohnya aja nih ya, orang lagi ketawa-ketawa dia tuh nangis. Kenapa nangis? Tanya orang kan. Iya aku juga pengen ketawa. Karena kita lucu gitu kan, kita lucu gitu ngambil scene-nya Arum, kita lucu juga ngambil scene Arum. Cuman pas nonton bagian Arum itu kita lucu, tapi sebenarnya tuh deep gitu nggak sih, orang yang susah mengontrol emosinya, yang dikit-dikit anggap dirinya itu nggak bisa ngapa-ngapain, useless gitu, rendah diri ya, rendah diri. Dan itu nggak bagus sebenarnya. Terus depresinya itu akibat trauma masa lalu juga gitu kan, trauma-trauma yang bisa bilang pendam ya, dan akhirnya meledak menjadi sebuah depresi. Benar sekali. Karakter selanjutnya yang ceritanya tuh kalau menurut aku bikin kita tersentuh ya, karena ini cerita ibu dan anak, yaitu tentang halusinasinya seorang pasien terhadap anaknya. Kemunyong ya waktu itu. Kemunyong yang dianggap anaknya. Iya, yang dianggap anaknya. Ini ibunya namanya Kang Haja. Kang Haja. Iya. Kang Hajah ya. Dia belum haji. Beda coy. Ya. Jadi ibu Kang Haja ini mengalami halusinasi, penglihatan mungkin ya, karena jenis halusinasi ini banyak gitu. Dari suara, penglihatan. Dan ternyata dia itu halusinasi karena ada sesuatu yang belum tersampaikan pada anaknya, dan anaknya sudah meninggal. Kayak dia merasa anaknya ini masih berada di dekat dia, dan pada akhirnya Nyai menyadarkan dia kalau anaknya sudah meninggal. Nyai lagi karena kayak Nyai juga udah tahu ansos gitu kan, dia punya masalah antisosial tiba-tiba, dan dia trauma dengan ibunya. Tiba-tiba Kang Haja ini bilang-bilang kalau si Munyong ini anaknya gitu loh. Kayak apa sih ya, kalau aku jadi Nyai juga sebagai yang ansos kayak apa sih nih orang sok asik banget gitu kan, ibu-ibu apa sih nih gitu. Itu jadi kayak ya kesel dong Komunyong dibilang ibunya, sedangkan dia posisinya trauma dengan ibunya gitu. Akhirnya mulutnya Komunyong ini yang judes nih ya, yang tajam nih ya, yang ada bikin dia tersadar atas halu-halunya gitu. Nah sadar deh ibu Kang Haja ini bahwa dia anaknya itu sudah meninggal. Ya, sebenarnya kalau bagi kamu yang mikirin idolnya terus dibilang halu, itu masih belum seberapa dari ibu Kang Haja ya. Ini benar-benar udah ngelihat anaknya gitu, udah benar-benar seorang berdiri seperti anaknya. Itu tuh ya tingkat gangguan halusinasi ya. Halusinasi itu juga kalau kalian masih dikit-dikit wah aku pacarnya Lituk nih, Lituk Suju, ya udah itu masih halu apa namanya, khayalan semata lah yang bikin bahagia sebentar gitu ya. Tapi asal jangan dinikmatin halunya gitu loh, jadi beneran nanti halunya. Nah selanjutnya Nino yang ke-6 ada namanya post traumatic stress disorder disorder ya gitu. Jadi penyakit ini dialami oleh itulah bapak kakek Unyu yang ada di situ. Dia bilangnya Unyu, emang Unyu. Nah jadi bapak itu mengalami trauma karena dia itu dulu seorang veteran. Jadi dia tuh mantan aku. Enggak dong. Veteran memperjuangkan hatinya. Enggak. Dia mantan tentara. Yang mana nih yang tentara ke tentara? Tentara itu, wah aku ingin tentram. Oke, jadi garing banget tuh. Jadi dia mantan seorang tentara yang ikut perang Vietnam. Tuh, jadi dia kayak ngalamin trauma gitu kayak dia trauma karena dia itu dulu ikut perang terus nembakin itu anak-anak banyak yang teriak-teriak meninggal, orang-orang dewasa banyak. Jadi dia kayak merasa bersalah gitu ya. Iya, jadi kayak dia merasa bersalah dengan anak-anak itu gitu, kayak
mereka nggak berdosa tapi mereka jadi korban juga gitu. Ah. Jadi karena bersalah itu dia tuh trauma gitu, akhirnya stres gitu. Jadi kayak kalau denger suara-suara yang hampir misalnya suara orang ngebor kan mirip sama tuh gitu kan. Dia tuh bakal dia bakal merasa kayak itu tembakan lagi perang gitu. Dia bakal kumat, itu bakal stres gitu dia. Jadi pengidap PTSD ini ketika dikasih hal-hal yang memancing dia balik ke masa lalu tuh bakalan kumat lagi. Benar. Makanya ketika dia di rumah sakit jiwa kan dia adem-adem wae. Oh iya, Ya karena kan? Padahal nggak ada yang nge-trigger dia, tiba-tiba dia dikasih waktu keluar dan pas lagi ada Yang orang lagi tutu-tutu tadi itu ya. yang tutu-tutu tadi itu langsung kayak ngerasa wah itu suara tembakan gitu. Dan akhirnya dia kumat lagi. Kumat lagi dan dibawa ke rumah sakit lagi. Itu kasihan. Kasihan banget sih. Padahal kalau tentara kayak gitu itu kan emang perintah ya. Iya. Tapi Ya, di situ kenanya dia mereka merasa ya. bersalah gitu. Berarti kalau kita logikain ya, berarti banyak banget nggak sih tentara yang kayak gitu? Bisa jadi, merasa bersalah dan bisa jadi juga dia bisa PTSD gitu. Iya benar. Selanjutnya ada menurut aku satu plot twist di drama ini, yaitu ada ibu yang jadi dukun, Yoon Sun Hee. Yo Sun Hee. Yoon Sun Hee. Dimana dia dalam drama itu ya kita lihat dia baik-baik aja, tapi ada satu episode yang orang kira dia kesurupan tuh benar-benar kelihatan dia kesurupan anak kecil. Tapi dalam kejiwaan itu menurut Munggang TCS di rumah sakit jiwa dia adalah Menurut 6 juri. menurut direkturnya, pokoknya semua yang Seperangkat orang-orang di rumah sakit Jiwa. oke lah. namanya ya dia mengidap gangguan identitas disosiatif. Gangguan itu adalah orang yang memiliki banyak kepribadian dalam satu tubuhnya. Seperti ibu tadi ya, dia tuh memiliki kepribadian dia sendiri ya, yang secara sadar dia bawakan sehari-hari. Dan gangguan saya satu lagi karakter anak kecil. Itu tuh terjadi karena sifat defensif orang ketika menghadapi suatu traumatis. Bener. Kejadian yang traumatis. Ini nih sama kayak ini sih kepribadian ganda. Iya, sebenarnya itu kepribadian ganda. Iya benar sekali. Jadi kadang ketika dia normal aja kayak dirinya yang biasa gitu. Tapi ketika ada sesuatu pemicu dia untuk berubah, nah di sini diceritakan ibu Yoon Sun Hee ini mantan lagi. Dia itu korban KDRT dari bapaknya. Iya. Ketika bapaknya bunuh dia, ngelukai dia atau ngejahatin dia, ibunya itu nontonin. Cuma nontonin doang ya. Nggak ada pembelaan gitu. Jadi kayak kesel gitu sih. Atau kebalik ya? Atau bapak yang nontonin ya? Enggak, emang Pokoknya emang ada gitu. salah satu dari mereka ini ketika anaknya itu disiksa nontonin doang gitu. Nontonin doang gitu. Disitulah Dan- muncul apanya ya? Dia Iya. menciptakan karakter untuk lari dari kehidupan nyatanya. Berpura-pura dia menjadi anak kecil dan ternyata itu menjadi sebuah gangguan sampai dia Benar. tumbuh besar. Nah, dan yang anehnya, bukan aneh sih, yang sedihnya adalah dia ini kan udah mengalami gangguan nih ya, udah mengalami kepribadian ganda nih ya, tapi emaknya nggak ngerti dia kesurupan dan akhirnya dia dijual ke dukun. Dan itulah yang membuat dia menjadi sosok dukun di dalam drama itu. Iya, padahal dia cuma ya kena gangguan Iya. jiwa ya. Dan ketika dia menjadi seorang anak kecil itu dia dirinya yang secara pribadi yang benar-benar dirinya tuh nggak sadar kalau dia sudah berubah menjadi orang lain gitu. Kalau kita lihat ya dari awal sampai akhir drama itu ada karakter development di mana karakter-karakter yang kena gangguan jiwa itu lebih baik. Namanya juga drama healing, Bu. Oh iya benar. Ya harus lebih baik dong. Tapi yang kita lihat itu adalah gimana orang-orang di sekitarnya itu menjadi support system dari yang kena gangguan. Benar. Jadi kayak ini gak sih yang mengalami gangguan tuh kayak mana dia survive dealing dengan masalah mentalnya dan bagaimana orang-orang di sekitarnya itu mengubah dia gitu, menjadi support system dia, menjadi orang-orang yang mengayomi dia agar tidak terjerumus dengan ini penyakitnya itu. Iya, tenggelam dengan penyakitnya. Kayak Komunyong ya, Komunyong itu kalau tidak diayomi oleh Gamte dan Samte
akan Dia menjadi tetap barbar. barbar sekali dia. Iya, dan Munggante kalau tidak dibilang munafik sama Komunyong, dia akan menjadi orang yang munafik terus gitu. Tapi sebenarnya ini sih Munafik sih. sebenarnya Munggante itu juga kayaknya ada masalah juga sih Iya, dengan ada mental. masalah. Tapi kita nggak dikasih tahu ya mental apa. Cuman dia tuh kayak menahan, dia suka menahan diri, memendam. Iya. Mungkin relate ya dengan orang-orang yang suka mendam-mendam ini ya, sering banget ya orang yang suka mendam dan akhirnya kejadian kayak Munggante ini ketika ada masalah kecil karena udah lama-lama mendam duar kayak bom waktu gitu loh. Langsung marahnya ngeri gitu, Iya. serem gitu. Mungkin dari Munggante itu kayak aku tuh belajar loh, kayak kita tuh mungkin emang harus mengekspresikan perasaan kita gitu lah. Walaupun yang nyuruh mengekspresikan perasaan itu adalah Komunyong yang nggak tahu apa itu perasaan gitu. Harus jujur sama diri sendiri. Benar, harus jujur sama diri sendiri. Itu Terus nomor satu. yang apa? Yang jadi pelajaran tuh gimana nahan emosi gitu. Bener sih, sebab kontrol diri. Jadi di sana tuh ada namanya butterfly heart. Iya. Butterfly heart. Kedua, Jadi, tiga. benar. Kalau nggak mempan tambah ya, astagfirullah, Iya. astagfirullah, bagi yang Islamnya. Makan dapur Beda. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman di rumah yang udah rendah tidur ini, kalau misalnya kalian mengalami masalah, mungkin jangan langsung self diagnosis gitu ya. Mungkin Iya. kalian bisa mungkin Ceritakan. cerita dulu ke orang terdekat, ya kan. Kalau misalnya masih nggak ngerasa plong atau misalnya masih ada yang aneh ya dari diriku ini ya, mungkin kalian bisa ke orang yang ahli, psikolog kah atau psikiatris kah, tapi psikiatris tuh kayak udah level Udah level banget sih iya. gitu. Psikolog mungkin Psikolog. ya. Karena Atau teman kamu yang mungkin paham dengan atau teman kamu yang anak Psikolog. jurusan psikolog Ya, bisa aja kan, siapa tahu. ya, soalnya gini guys, ketika kamu self diagnose, oh ini mirip kayak aku nih katanya kan, terus kamu tuh mikir apa jangan-jangan aku bipolar ya gitu, terus karena kamu nggak bipolar gitu, tapi karena kamu mindset kamu itu ya udah bener-bener bipolar. Ingat Iya. kayak kata Kwon Gil dong tadi, Iya. aku melakukan hal yang gila untuk mendapat perhatian, aku jadi gila beneran. Jangan sampai kayak gitu. Dan kita sebagai orang yang juga bersosial juga bisa dong, maksudnya mengayomi teman-teman kita ya. Kalau ada Benar. yang mau bercerita ya jangan dijudge langsung gitu, maksudnya Benar, didengar dulu iya. gitu. Dengar is number one. Dan jangan biasain sih ketika ada temen yang ngasih masalah dibandingin dengan masalah dia. Mana jangan lomba Ih, masalah sumpah, siapa yang paling nggak parah. usah lomba masalah di guys, emang semua orang punya masalah kok. Emang. Ada satu karakter yang bikin tersentuh banget ya, itu mamanya Namjoon yang tetap ngasih makanan kepada siapa saja. Dan mungkin kayaknya makanan itu salah satu Cara nggak treatment sih ya, itu treatment gitu. Dan ngasihnya harus Perhatian emang dari tulus makanan. gitu. Iya, benar-benar. Ngasihnya harus tulus, jangan minta pamrih. Nah itu kayak nyontohin orang-orang tuh dengan orang sekitarnya itu harus peduli. Iya, harus peduli ya. Jadi ada teman kamu yang galau, kasih aja makanannya. Nggak gitu juga kali. Oke, kita udah sampai di penghujung acara sih. Hmm. Nah, jadi mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan pada segmen kali ini. Iya. Kalau penasaran apa sih yang bakal kita bedah lagi untuk minggu depan, silakan komen aja Iya. di bawah. Silakan Jangan request. lupa, silakan request apa? Ke siapa? Oke, silakan request apa yang kamu mau. Ya, atau Terus- kamu boleh curhat di kolom komentar. Oke, curhat. Tentang- Iya, masalah tentang yang illness. terserah deh. Terus jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika ini bermanfaat untuk kamu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Udah.